sama-sama beribadah. Sebelum memulai ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari-Mu yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat perkenalan-Mu pada hari ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau urapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Mari Kau jamah Bapa melawat umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami minta perkenanan-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita sembah Dia. Karena Dia Allah yang suka disembah. Banyak beban berat yang kami harus terima Tuhan. Karena kami kira percaya Engkau Tuhan yang sanggup menjawab kami. Engkau Tuhan yang sanggup Bapa melawan kami. Engkau Tuhan yang sanggup menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Bila hati terasa seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya. Apa yang
Siapkan kapasitas hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman, karena firman yang menguatkan kita, karena firman yang meneguhkan hati kita. Terima kasih Bapakku, terima kasih Bapak, Engkau sangat mengenal kami. Maka diteguhkan hati kami yang paling dalam. Engkau mengenal kami. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Haleluya. Bapa, Engkau
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku tetap setia Tuhan, bersamamu, bersamamu Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur pagi ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan, itu bukan karena gagah kami, bukan karena kuat kami, tetapi itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Itu semua karena perkenanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kalau pagi ini Tuhan Kau izinkan kami untuk kami bersekutu, untuk kami bersama-sama untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Terlebih lagi sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau yang menerangi hati pikiran kami Tuhan. Karena kami percaya setiap firman yang ditabur pagi ini tidak akan berlalu sia-sia. Itu menjadi benih di dalam hidup setiap kami, yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan yang sedang mendengarkan firman-Mu pagi ini Tuhan, baik itu di rumah mereka atau dimanapun mereka berada pagi ini, mari Tuhan, biarlah mereka bisa mengerti dengan bahasa yang sederhana pagi ini apa yang Kau mau dalam hidup mereka. Karena itu berfirmanlah pagi ini, karena kami siap itu mendengarkan firman. Biarlah telinga seorang murid, hati seorang hamba, itu yang menjadi bagian kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita ada bersama-sama. Walaupun kita mungkin tidak ada di satu tempat yang sama, Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tetapi saya percaya betul pagi hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau bicara kepada Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini, terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yang sederhana, yaitu keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? 32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah duduk, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Yang berbahagia kalau kita yang baca firman, taruh di dalam hati dan kita kerjakan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus, kita masih di dalam suasana kebangkitan Kristus. Kita percaya ketika Kristus bangkit, maka kita yang mengalami kemenangan dalam hidup kita. Amin. Karena itu hari ini saya percaya betul Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita ini adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena DNA yang mengalir di dalam hidup kita adalah DNA pemenang. Kenapa DNA pemenang? Karena Kristus yang sudah menang itu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu hari ini kita sedang berbicara tentang sesuatu yang luar biasa. Mungkin ini sederhana, tetapi inilah menjadi dasar iman kita sebagai orang percaya. Kita ngerti betul bahwa hari-hari ini peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita itu sebetulnya itu melebihi apa yang sedang dihadapi oleh orang-orang di dunia hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau Yesus menang 2000 tahun yang lalu, dia memenangkan pertandingan imannya, maka saya percaya betul hari-hari ini di tengah-tengah pandemi yang luar biasa, di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa, Kristus sedang melihat kita bertanding hari-hari ini, dan dia percaya betul karena roh yang ada di dalam kita, maka tidak ada satupun di antara kita yang kalah ketika kita sedang menghadapi pertandingan iman kita. Kalau Yesus menang 2000 tahun yang lalu, maka anak-anaknya juga lebih daripada pemenang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus, mari sama-sama kita belajar hari ini bagaimana kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Karena itu judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu lebih daripada pemenang. Coba perhatikan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yang luar biasa, keyakinan iman. Kalau kita tanya setiap orang hari-hari ini, pasti mereka berkata, oh iya saya punya iman. Kalau kita tanya setiap orang hari-hari ini nggak melihat agamanya apa, pasti mereka berkata, oh iya aku punya iman. Tetapi banyak orang ketika menghadapi kesulitan hari-hari ini, ketika orang itu berkata aku punya iman, ketika dia menghadapi persoalan yang begitu luar biasa hari-hari ini, pertanyaannya, dia yakin nggak dengan apa yang dia imani? Dia percaya nggak dengan apa yang dia imani? Banyak orang kalah hari-hari ini. Kenapa? Karena dia nggak yakin dengan apa yang dia imani. Karena itu kekasih-kekasih Kristus, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, engkau jangan sekedar punya iman, tetapi engkau harus yakin dengan apa yang engkau imani. Engkau harus sungguh-sungguh percaya betul kalau Kristus menang 2000 tahun yang lalu, maka kemenangan yang sama menjadi bagian. Kenapa? Karena Yesus yakin dengan apa yang dia imani, maka engkau dan saya juga harus yakin dengan apa yang kita imani. Kekasih-kekasih Kristus, coba perhatikan. Di ayat yang ke-37 dari Roma 8 ini dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar. Oleh karena siapa? Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita menang bukan karena kita, bukan karena gagahmu, bukan karena kuatmu, bukan karena hebatmu, tetapi karena Kristus yang ada di dalam engkau. Karena itu gak ada di antara kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah hari ini, yang berkata ketika engkau bisa memenangkan pertandingan imanmu, ketika engkau bisa mengalahkan masalahmu, ketika engkau bisa rumah tanggamu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, engkau tidak bisa berkata itu kena hebatmu, kena kuatmu. Kenapa? Karena firman Tuhan yang berkata hari ini di Roma 8 ayat 37, Rasul Paulus berkata, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena itu kalau engkau menang hari ini, itu semata-mata oleh karena Kristus. Kekasih-kekasih Kristus, coba perhatikan, lebih daripada pemenang. Dunia di mana kita hidup, Bapak Ibu Saudara, itu mengenal 3 hasil dari sebuah pertandingan, yaitu menang, seri, dan kalah. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui Rasul Paulus bahwa hasil pertandingan bagi kita orang percaya itu ternyata bukan sekedar menang, tetapi kita lebih daripada pemenang. Kenapa kita harus lebih daripada pemenang? Karena orang dunia jika dia menang, dia hanya menang atas dirinya sendiri. Dia hanya menang atas persoalannya. Tetapi orang percaya ketika dia menang, ketika dia berperang,
Dia bukan hanya berperang sekedar melawan darah dan daging, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan di Efesus 6 ayat 12, peperangan kita adalah melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan melawan roh jahat. Artinya, ketika kita berperang hari-hari ini, peperangan kita itu ada dua, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita berperang melawan yang kelihatan, berperang melawan masalah kita, berperang menghadapi persoalan kita. Tetapi kita juga berperang melawan yang tidak kelihatan. Dan kalau kita menang, maka kita memulai kemenangan itu di alam yang tidak kelihatan. Dan kemudian kita juga menang di alam yang kelihatan. Karena itu dikatakan peperangan kita itu melawan roh-roh di udara, melawan yang tidak kelihatan. Karena itu ketika kita memenangkan pertandingan kita di alam yang tidak kelihatan, di alam, maka saya percaya ketika kita menang di sana, pada waktunya juga kita akan menang di alam yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus, kalau orang dunia itu ketika dia berperang, ketika dia bertanding dalam pertandingannya, dia hanya menang satu kali, pialanya juga satu. Tetapi orang percaya ketika dia bertanding, pertandingannya satu, tetapi dia sebetulnya akan mendapatkan tumbal piala. Kenapa? Satu, dia memenangkan pertandingan di tempat yang tidak kelihatan, tetapi dia juga memenangkan pertandingan di tempat yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus, karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita bisa menang di dalam area-area kehidupan setiap kita. Karena itu izinkan kalau saya berkata pada hari ini, selamat datang para pemenang. Karena saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita adalah pemenang. Bapak Ibu Saudara coba perhatikan di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan berebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti ada pertandingan iman yang tidak benar, ada pertandingan iman yang salah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap kita supaya kita bertanding dan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan dikatakan di sini supaya kita berebut hidup yang kekal, bukan sekedar kita menang, dunia melihat kita menang, tetapi saya percaya betul ketika kita menang, itu bukan hanya bicara tentang kemenangan kita hari ini, tetapi itu bicara tentang kekekalan. Karena itu pertanyaannya hari ini, bagaimana kita bisa menang di dalam area-area kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan Tuhan hari ini, bagaimana sekitar tahun 2016 ketika Tuhan izinkan saya menghadapi peperangan iman saya. Keadaan saya baik-baik saja, saya melayani seperti biasa. Tetapi tahun 2016 di bulan Februari ketika Tuhan izinkan, saya harus mengalami proses yang luar biasa di dalam hidup saya lewat kesehatan. Ketika bulan Februari saya mengalami mulai penurunan dalam kesehatan saya. Dan kemudian proses itu saya jalani sampai bulan November. Kondisi saya bukan semakin baik. Saya terus berdoa. Banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk saya, keluarga saya berdoa untuk saya, tetapi keadaan saya tidak semakin baik. Di saat kondisi seperti itulah iman saya sedang diuji. Apakah saya tetap berkata semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku? Tetapkah aku bisa berkata Tuhan semuanya baik? Walau keadaan saya waktu itu belum baik, walau situasi saya pada waktu itu tidak baik, tetapi bisakah saya tetap berkata Tuhan engkau baik?
Di tengah-tengah situasi saya yang tidak baik. Bulan November tahun 2016, dokter berkata bahwa saya itu sumsum tulang belakang saya tidak bisa memproduksi sel darah merah. Dan dokter berkata bahwa saya seumur hidup saya akan bergantung dengan darah orang lain lewat transfusi darah. Dan dokter berkata tidak ada obatnya. Dan orang seperti kami itu tidak lama, bahkan dokter berkata kebanyakan tidak lebih dari 1 tahun. Jujur secara manusia, ketika saya mendengar perkataan itu, saya juga berdengar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan yang saya dengar, yang saya sampaikan kepada banyak orang, itu menguatkan saya, mengingatkan saya bahwa pengharapan saya di dalam Tuhan itu tidak pernah berjamaah. Di saat itulah iman saya diuji. Karena itu saya ingat betul, ketika berat tubuh saya yang dulunya 70 kilo tinggal 40 kilo, ketika paru-paru saya berisi penuh dengan air dan harus disedot kurang lebih sekitar 2 liter. Semua orang sepertinya sudah angkat tangan, tetapi saya tahu betul, di saat saya juga angkat tangan, di saat itulah Tuhan turun tangan atas hidup saya. Apa yang tidak mungkin itu Tuhan kerjakan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bukan sekedar orang yang beriman, tetapi saya yakin betul dengan apa yang saya imani. Karena itu saya mengalami mujizat di dalam Tuhan. Saya ingat betul sekali waktu ketika saya harus dibawa oleh istri saya ke rumah sakit. Itu pagi-pagi, sekitar jam 6 pagi. Dan saya ingat betul putri saya waktu itu masih SMP kelas 1. Dan putra saya yang kedua masih SMA kelas 1. Tiba-tiba putri saya masuk ke dalam kamar. Ketika itu dia akan berangkat ke sekolah dan saya akan berangkat ke rumah sakit. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya bisa di rumah sakit 1 bulan. Saya hanya ada di rumah 1 minggu. Tiba-tiba dia meluk saya dan dia menangis dan dia berkata, "Papi, aku gak mau kehilangan Papi. Papi, aku gak mau Papi menikah." Hati saya hancur, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara juga ada di posisi saya pada waktu itu, pasti hatimu juga hancur. Ketika putrimu yang engkau kasihi menyatakan perasaannya di hadapan. Jujur saya 1 tahun waktu itu saya gak pernah menangis di hadapan Tuhan. Tetapi hari itu saya menangis. Dan saya berkata kepada putri saya, "Panggil kakak kamu, saya akan bicara sama kalian." Kemudian saya bicara sama mereka berdua. Saya katakan, "Dengar, selama nafas ini masih ada, mujizat itu masih ada. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, selama Bapak Ibu Saudara masih hidup, selama Bapak Ibu Saudara masih ada, maka Bapak Ibu Saudara punya kesempatan yang sama dengan saya. Engkau akan memenangkan pertandingan ini." Kemudian saya berkata kepada putri saya, "Nah, waktu itu gue 11 tahun di SMP kelas 1. Dengar ya, nanti kalau kamu menikah, yang memberkati pernikahan itu bukan hamba lain, ada Tuhan yang lain, bukan pendeta yang lain, tetapi yang memberkati pernikahanmu adalah kamu sendiri." Saya tahu dokter berkata umur saya nggak lebih dari 1 tahun, tetapi saya mempunyai keyakinan iman. Saya nyatakan iman saya ungkapkan isi hati saya di hadapan Tuhan. Saya katakan, "Nah, dengar ya, kalau kamu nanti menikah nanti, yang memberkati pernikahanmu adalah kamu. Dan dengar ya, kalau nanti kamu punya anak, maka yang pertama kali menggendong anak dan yang sembahyangkan anak itu bukan suami, tapi Papi yang sembahyangkan." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus, kita harus punya keyakinan iman. Seorang pemenang itu, Bapak Ibu Saudara, dia ngerti betul apa yang harus dihadapi. Kenapa? Karena saya tahu betul saya bisa ada sampai hari ini karena sudah dipersiapkan Tuhan sekian lama dalam hidup saya. Untuk apa? Untuk menghadapi kesulitan ini.
Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya engkau bisa memiliki atau memenangkan pertandingan iman, atau engkau menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Coba perhatikan. Yang pertama, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang pertama, hati yang siap untuk bertanding. Sekali lagi saya ulangi, hati yang siap untuk bertanding. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sedang bertanding. Hari-hari ini kenapa orang itu ketika pemerintah negara sudah menyampaikan bahwa ini kita lagi SOS, kondisi darurat, tetapi banyak orang hari-hari ini cuek aja. Kan dia nggak tahu dia sedang bertanding hari-hari. Tetapi orang yang waras, orang yang ngerti siapa dirinya, dia tahu hari-hari ini dia sedang bertanding. Karena itu banyak orang yang tidak sadar bahwa dia bertanding sehingga dia menjadi santai dalam hidup. Saya mau kasih tahu pada saat bagian pertandingan hidup menjadi sulit, orang-orang seperti ini pasti menyerah dan akhirnya kalah. Karena itu segala sesuatunya dimulai dari hati. Hati yang siap menghadapi pertandingan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, saya tahu betul ketika seorang atlet, ketika dia mau bertanding, bertandingnya itu paling 1 jam, 1,5 jam, paling lama 2 jam. Tetapi atlet itu ketika dia mempersiapkan dirinya masuk ke dalam arena pertandingan, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tetapi lihat, persiapannya itu loh yang menentukan hasil. Amin Bapak Ibu Saudara. Hasil itu ditentukan oleh persiapan. Karena itu hari-hari ini persiapkan hidupmu ketika kau sedang bertanding hari-hari. Karena itu firman Tuhan berkata kita harus berjaga-jaga hari-hari ini. Jadilah wanita-wanita yang bijaksana hari-hari ini, yang berjaga-jaga, yang bersiap-siap. Karena kita nggak tahu kapan musuh itu datang, kapan masalah itu datang. Kenapa saya buat sampai hari ini? Karena Tuhan sudah mempersiapkan hidup saya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan iman saya. Yang pertama adalah hati yang siap untuk bertanding. Yang kedua, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar, kita harus tahu, kita harus mengerti siapa yang menyertai kita ketika kita bertanding. Coba bayangkan kalau ada seorang atlet yang dilatih oleh seorang pelatih yang luar biasa, tetapi ketika atlet itu harus bertanding, pada hari itu juga pelatihnya sakit atau meninggal dunia. Saya percaya betul atlet itu ketika dia sedang bertanding, dia nggak bisa fokus dengan pertandingan. Kenapa? Karena pelatihnya nggak ada. Karena pelatihnya nggak bisa bertanding. Karena itu hari ini saya mau berkata, siapa yang menyertai Anda, itu loh yang menentukan hasil pertandingan. Karena itu menarik di dalam Ulangan 20 ayat yang keempat dikatakan begini. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh dengan maksud memberikan kemenangan kepada. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Siapa yang menyertaimu itu loh yang menentukan hasil kemenangan. Kalau engkau berperang, kalau engkau bertanding dalam pertandingan iman, engkau yakin betul Kristus yang menyertai. Saya mau kasih tahu hari ini, pastikan engkau akan jadi pemenang, maka lebih dari para pemenang. Sulit Pak ya, jatuh bangun Pak ya, tetapi percaya kalau Yesus sang pemenang itu ada bersama-sama dengan engkau akan memenangkan pertandingan iman. Karena itu Matius 28 ayat yang ke-20 berkata, di bagian yang terakhir, bagian aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Kristus dengar hari ini, di tengah-tengah kesulitan ini,
Di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutan, saya mau berkata yang ini. Dengar, Yesus menyertai. Yesus menyertai. Pertama tadi saya berkata bahwa hati yang siap bertani. Yang kedua, siapa yang menyertai dan menyertai. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus, yaitu cara kita bertani. Ini yang menentukan. Setiap pertandingan selalu memiliki cara atau strategi untuk bertani. Jika kita menggunakan strategi atau cara yang salah, tidak heran kalau kita ini mudah untuk dikalahkan. Dikalahkan oleh dunia, dikalahkan oleh setan. Kenapa? Karena kita tidak punya strategi yang benar. Karena itu firman Tuhan adalah strategi yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita sedang dalam pertandingan iman kita. Karena itu 1 Korintus 9 ayat 25 sampai yang 27 sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasainya sendiri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri itulah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus, cara bertani itu penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara banyak-banyaklah baca firman. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya ada di rumah saja hari-hari ini, tujuan Tuhan cuma satu, supaya kita semakin intim dengan Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan keluarga. Hari-hari ini banyak orang yang mengatakan, Pak Pendeta, di rumah saja 14 hari itu waktu. Itu menjemukan, itu membosankan. 14 hari tidak melayani Tuhan, Pak Pendeta, itu membosankan. Saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Saya bilang sama teman-teman, sama Tuhan, dengar ya saya bilang, Bapak Ibu Saudara baru 14 hari harus ada diam di rumah. Saya dilatih Tuhan 4 tahun, bahkan dari jalan tahun yang kelima. Untuk saya itu lebih banyak tinggal di rumah. Karena itu saya percaya betul karena saya kuat ada kondisi saat ini. Karena Tuhan persiapkan saya kurang lebih 5 tahun. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu di masa lalu, sebetulnya itu semua ketika engkau melihat dengan cara Tuhan melihat, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu lewat itu untuk engkau bisa menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini. Karena itu saya percaya setiap kita, takdir kita, sekali lagi destiny kita adalah benar. Karena itu saya akan akhiri dengan kesimpulan. Mari umat yang lebih daripada pemenang, jangan pernah menyerah dalam pertandingan iman. Karena sekali lagi takdirmu adalah pemenang, dan DNA yang mengalir dalam hidupmu dan dalam hidupmu adalah DNA pemenang, yaitu DNA-nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik ya Allah. Terima kasih, terima kasih. Ada quote yang menarik yang berkata begitu, kemenangan biasanya hanyalah untuk para perwira dan prajurit yang terus berlatih. Dan ada satu quote lagi yang menarik saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bergaullah dengan para pemikir, maka Anda akan menjadi pemikir yang lebih baik. Bergaullah dengan para pemenang, maka Anda akan menjadi pemenang yang lebih baik.
itu kalau kita mau jadi pemenang, bergaulan dengan Kristus. Karena Kristus itu adalah tundukkan kepalamu di dalam doa. Jangan engkau melihat ke kanan kirimu. Pagi ini fokus sama Tuhan. Amin. Terima kasih, Engkau baik bagiku. Kami percaya Tuhan, setiap kami, baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang ada di rumah, seperti kami, panggilan kami, takdir kami adalah pemenang. Karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan Kristus yang bangkit itu ada di dalam kami, dan kuasa kebangkitan itu, kuasa kemenangan itu ada di dalam hidup setiap kami. Karena itu Tuhan, kami percaya tidak ada yang jadi pecundang di antara kami. Biarlah pemenang itu menjadi bagian kami. Kami gak takut Tuhan menghadapi virus corona sekalipun, virus COVID-19 sekalipun. Tetapi kami mau menjaga hidup kami menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami percaya betul bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami gak mau melangkah tanpamu Tuhan. Kami gak mau berjalan tanpamu Tuhan. Kami gak mau melakukan apa-apa tanpamu Tuhan. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu, katakan berjalan dalam Roh, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan denganmu. Mari angkat tanganmu, katakan bila Engkau tak bersama, Engkau tak bersama. Ya Tuhan, kami gak mau berjalan tanpa Tuhan di hari ini. Ku tak mampu berjalan. Karena kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Kemuliaan demi kemuliaan menjadi bagian kami. Yes, terima kasih Tuhan. Pimpin langkah setiap umat-Mu Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh. Mari nyatakan Tuhan kemuliaan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan bila Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Oh, pimpin langkah setiap kami dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan
Di mana engkau berada hari ini, anak-anakmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa Bapak Ibu Saudara sebelum kita akan akhiri ibadah ini pagi ini. Mungkin hari-hari ini engkau merasa ketakutan, engkau merasa khawatir. Baik engkau khawatir tentang keadaan, baik engkau khawatir tentang keluargamu, rumah tanggamu, ekonomi. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi pagi. Saya mau berdoa bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dengar hari ini, DNA-mu adalah DNA makanan. Maka percayalah, ketika kau sudah berjuang hari-hari ini, kau tidak pernah berjuang sendirian. Karena Kristus yang ada di dalammu itu bukan sekedar supportermu, tetapi Kristus yang ada di dalammu itu bekerja bersama-sama denganmu. Dia lakukan apa yang menjadi bagiannya, dan ketika kau mengerjakan apa yang menjadi bagianmu, maka kemenangan itu jadi bagianmu. Karena itu hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Bahkan firman Tuhan berkata, Kristus berperang darimu. Dia ada di depan. Yes, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan pagi. Yes, engkau lihat hati yang terbuka pagi. Kerjakan sesuatu. Jalan hidup. Aku berkata pagi ini Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, yang sakit disembuhkan pagi. Yang terluka kau sembuhkan pagi. Yang kebingungan Tuhan kau berikan jalan pagi. Yes, yes, yes. Ada kepastian di dalam Kristus. Ada kepastian di dalam Kristus. Dengar hari ini, dengar hari ini. Kalau saya mengalami begitu banyak mujizat bersama dengan Tuhan, mengalami begitu banyak penyertaan Tuhan, saya percaya Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang sama dengan yang aku sembah. Engkau juga akan mengalami begitu banyak perkara-perkara yang ajaib dalam hidup. Jangan sekedar beriman, tetapi yakinlah dengan apa yang engkau ingat, maka kebenaran menjadi bagian. Terima kasih Bapak. Roh Kudus sudah berhenti bicara, tetapi engkau terus kerjakan apa yang engkau mau dalam kehidupan umatmu pagi. Dan kami percaya kebenaran demi kebenaran menjadi bagian mereka, dan mereka bisa menghadapi kesulitan ini dengan caranya Tuhan, dengan maunya Tuhan, bukan dengan mau daging kami, tetapi dengan maunya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami akan melewati masa-masa sulit ini, dan kami percaya kami akan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sekali lagi kami berhenti bicara, tapi Roh Kudus bagi kami percaya di tengah-tengah. Kalau sebentar kami juga akan akhiri ibadah ini Tuhan, kami terus berdoa. Kami serahkan umatmu ke dalam tangan-Mu, baik itu anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, dewasa muda, orang-orang tua. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam sekolah mereka, pendidikan mereka, kuliah mereka. Tuhan berkati mereka. Apa yang mereka makan dan minum Tuhan kuduskan. Tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Kelimpahan menjadi bagian mereka. Karena itu maka kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan pagi ini. Percayalah ketika kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan atas hidupmu. Ketika kau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, tanda kau menyerah di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan banyak perkara yang besar dalam hidupmu. Dan percayalah ketika Tuhan yang turun tangan atas hidupmu, maka kebaikan demi kebaikan itu menjadi bagianmu. Maka engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup sekalipun Tuhan bukakan dalam hidupmu. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu berhasil, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat pagi hari ini. Biarlah berkat yang terbaik, yang bersumber dari Bapa Surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput engkau di awan-awan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Besar anugerah Tuhan, besar
Yes, amin. Semakin bertambah besar kamu. Sekali lagi katakan semakin hari. Yes, amin. Semakin